lagi bersama saya. Dalam video kali ini, saya akan memberikan tanggapan saya mengenai debat calon wakil presiden pada tanggal 22 Desember kemarin. Fokus tanggapan saya kali ini lebih mengarah kepada bagaimana skill komunikasi dari ketiga calon wakil presiden. Sebelum saya masuk dalam tanggapan saya, pertama-tama video ini saya buat bukan untuk menyinggung pihak-pihak terkait. Kemudian yang berikut, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya. Berbicara tentang debat wakil presiden pada tanggal 22 Desember kemarin tentu merupakan sesuatu yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia, di mana ajang ini atau debat yang dilakukan ini dapat menentukan pilihan-pilihan terbaik dari masyarakat untuk mendapatkan seorang pemimpin yang dapat bertanggung jawab. Kemudian tentu apresiasi saya berikan kepada ketiga calon wakil presiden yang telah melakukan debat pada tanggal 22 kemarin, yang tentunya mereka mempunyai kemampuan, ketangkasan, kemahiran, dan tentu mempunyai kualitas diri masing-masing yang sangat sungguh luar biasa. Skill komunikasi. Nah, jika kita berbicara tentang skill komunikasi, tentu orang yang mempunyai skill komunikasi yang baik, tentu ia adalah orang yang cakap dalam mendengar, kemudian ia bisa memahami, yang berikut bisa merespon dengan baik, dan proses itu terjadi terus-menerus secara berulang. Nah, ini yang dikatakan sebagai skill komunikasi. Nah, seseorang yang mempunyai skill komunikasi yang baik, tentu ia akan memiliki beberapa poin yang telah saya sampaikan. Skill komunikasi seseorang dapat dibangun dengan keterampilan berpikir, di mana keterampilan berpikir ini sangat penting. Keterampilan berpikir ini dapat memampukan kita agar kita dapat berbicara dengan baik. Dan tanggapan saya kali ini yaitu saya akan lebih berfokus kepada skill komunikasi dari ketiga calon wakil presiden. Dari video debat yang telah saya tonton, skill komunikasi dari ketiga calon wakil presiden sudah sangat baik. Namun di sini saya mempunyai beberapa hal yang akan saya tanggapi atau yang ingin saya tanggapi melalui pandangan Aristoteles dari sudut retorika. Komunikasi tentu merupakan suatu modal terbesar bagi kita, di mana komunikasi ini sering kita jumpai dan bahkan komunikasi sering kita gunakan dalam kehidupan kita setiap hari. Dari sudut pandang Aristoteles, tentu yang dibahas pertama ialah logos. Jika kita berbicara tentang logos, di situ yang pertama kita temui yaitu tentang knowledge atau pengetahuan. Nah, pengetahuan ini sangat penting, di mana jika seseorang mempunyai pengetahuan yang luas, ia tentu mempunyai skill komunikasi yang baik, karena skill komunikasi dapat ditempuh jika ia mempunyai pengetahuan yang baik. Pengetahuan yang luas juga dapat memampukan seseorang untuk berbicara dengan leluasa, di mana ia dapat menyampaikan sesuatu dengan baik karena ia mempunyai pengetahuan yang luas. Dalam hal ini kita dapat melihat pengetahuan dari ketiga calon wakil presiden dalam debat kemarin, yaitu dari penyusunan kata-kata ketiga calon wakil presiden. Nah, dari kata-kata ini yang disampaikan, yang dimaksud ialah bahwa kata-kata yang disampaikan itu dapat mengubah sesuatu atau dapat mengubah suatu situasi. Nah, dari ketiga calon wakil presiden kita lihat bersama bahwa kata-kata yang mereka sampaikan itu jelas bahwa pengetahuan mereka begitu luas, sehingga setiap perkataan yang
perkataan dan juga setiap pertanyaan yang dilontarkan dapat dijawab dengan baik, dan walaupun ada beberapa yang masih terbata-bata dalam menjawab setiap pertanyaan, namun pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu dapat dijawab dengan sangat baik. Pandangan kedua dari Aristoteles yaitu mengenai etos atau personalitas, di mana performa atau pembawaan diri dari seseorang. Nah, di sini saya melihat bahwa pembawaan diri dari ketiga calon wakil presiden sudah sangat baik dalam debat calon wakil presiden, di mana pembawaan diri mereka dalam hal ini penguasaan panggung dan sebagainya sudah sangat terlihat dengan jelas, namun masih ada beberapa kekurangan menurut pandangan saya, di mana masih ada calon wakil presiden yang kurang dalam penguasaan panggung. Kemudian pandangan ketiga dari Aristoteles yaitu mengenai pathos atau emosi. Nah, di sini yang mau saya sampaikan yaitu di mana pengendalian emosi. Nah, dari video debat calon wakil presiden yang telah saya tonton, bahwa di mana dari ketiga calon wakil presiden ini dapat mengendalikan emosi mereka dengan sangat-sangat baik. Di situ terlihat jelas bahwa ketiga calon wakil presiden ini dapat membuat setiap pendukung mereka merasakan apa yang mereka rasakan. Ketika mereka merasakan sedih atau pahit manisnya apapun itu, para pendukung mereka juga merasakan, dan itu kita dapat melihatnya dengan sorak-sorak yang kita dengar pada saat debat berlangsung. Di situ dimana respon dari para pendukung setiap calon wakil presiden itu sangat jelas terlihat sekali, bagaimana mereka juga ikut merasakan emosional atau emosi dari calon wakil presiden yang ada. Yang terakhir, pesan dari saya, jangan lupa tonton debat-debat selanjutnya dan pastikan kamu dapat menentukan pilihan kamu, dan siapapun yang akan memimpin nanti, tentunya pastikan kita akan selalu mendukung demi Indonesia tercinta. Dan jangan lupa berikan suaramu, karena satu suara itu sangat berharga. Jangan golput ya. Sekian video dari saya. Thank you for watching. Bye bye.